Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Selamat datang di kelas Tagar Institut. Tagar Institut merupakan sayap media Tagar yang didedikasikan untuk perkembangan jurnalisme Indonesia. Dengan tagline Tagar Institut untuk Jurnalisme dan Riset, Tagar Institut memfokuskan bergerak dalam bidang pendidikan jurnalisme serta riset. Program-program Tagar Institut meliputi antara lain pelatihan menulis berita, menulis opini, investigative reporting, infografis, konten-konten kreatif, serta riset yang meliputi riset politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan di semua bidang yang sesuai dan mengikuti perkembangan media, termasuk media sosial. Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan secara online dan offline. Tagar Institut terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak yang memiliki visi sama untuk Indonesia. Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Selamat datang kami ucapkan kepada para peserta kelas virtual Tagar Institut. Saya Kori Olivia menjadi moderator dalam acara hari ini. Saya ingin membacakan tata tertib untuk mendukung kelancaran kelas Tagar Institut. Yang pertama, selama pemateri berbicara, harap peserta mematikan atau mute mikrofon. Yang kedua, jika bertanya, harap video dihidupkan. Yang ketiga, pertanyaan bisa juga ditulis lewat kolom chat. Dan yang keempat, peserta wajib mengisi daftar hadir melalui link yang dibagikan lewat kolom chat. Yang kelima, jika akan meninggalkan acara sebelum selesai, peserta harap menulis di kolom chat. Dan yang keenam, peserta mendapatkan e-sertifikat jika mengikuti acara sampai selesai. Sebelum kelas dimulai, waktu kami berikan kepada Bapak Lestantia R. Baskoro sebagai Direktur Tagar Institut untuk memberi sambutan singkat. Silakan Pak Bas. Terima kasih Kori Olivia. Selamat siang teman-teman atas kehadirannya di kelas virtual Tagar Institut. Juga selamat sore ya buat rekan-rekan teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik yang berada di wilayah Indonesia bagian timur. Karena peserta acara webinar kali ini adalah dari Sabang sampai Merauke ya, dari Aceh sampai Papua. Teman-teman sekalian, ini adalah acara perdana dari Tagar Institut. Tagar Institut itu seperti sudah kita lihat tadi di dalam video adalah sebuah sayap ya, semacam ting atau semacam lembaga milik dari Tagar ID yang khusus bergerak di dalam bidang pendidikan dan riset ya. Jadi impian dari terbentuknya Tagar Institut itu adalah sebuah sumbangan buat Indonesia agar segalanya menjadi lebih baik ya. Karena itu kita akan mengisi banyak program Tagar Institut dengan beragam program yang saya kira akan kita pilihkan yang cocok buat para anak muda dan para milenial Indonesia. Untuk perdana ini kita akan diisi oleh pemimpin redaksi Tagar Institut, Tagar ID, Pak Vetra Tumanggor ya. Dan kemudian dalam sesi-sesi selanjutnya nanti kita sudah mengumpulkan atau sudah menyusun jadwal-jadwal kelas virtual yang seperti hari ini juga gratis ya. Ada pelatihan penulisan feature, ada pelatihan tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar bagi jurnalistik, dan juga mungkin nanti ada pelatihan-pelatihan tentang investigasi reporting. Intinya adalah kita dari Tagar Institut, kita para jurnalis di Tagar Institut berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan membuka tali persahabatan dengan semua teman-teman yang ada di seluruh Nusantara. Sekali lagi saya sebagai katakanlah direktur atau koordinator dari Tagar Institut mengucapkan terima kasih sekali kepada kehadiran teman-teman di dalam acara perdana, launching perdana dari program Tagar Institut, dan saya harapkan teman-teman semua ngikutin dari awal sampai akhir. Dan kami juga mengharapkan masukan-masukan atau usulan-usulan dari para teman-teman, para bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa ditulis di ruang chatting, sehingga siapa tahu usulan itu bisa kita wujudkan dalam program yang berguna buat kita semua. Sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya. Saya serahkan kembali pada Mbak Kori. Silakan Mbak Kori.
Ya, baik. Terima kasih Pak Baskoro. Kalau begitu, langsung saja waktu kami berikan kepada Bapak Vetra Tumanggor sebagai pemimpin redaksi Tagar untuk menyampaikan materi hari ini, yaitu teknik menulis dan menuangkan gagasan memikat di media online. Silakan Pak Vetra. Ya, terima kasih Mbak Kori Olivia. Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kawan-kawan mahasiswa yang hadir pada saat ini menjadi peserta di dalam acara pelatihan yang diselenggarakan oleh Tagar Institute. Terima kasih telah bergabung pada kesempatan kali ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Baskoro, Direktur Tagar Institute, bahwa ini adalah kita berbagi ilmu, bagaimana dari Tagar Institute untuk mencoba memberikan atau berbagi ilmu kepada kawan-kawan semua, ya, untuk bisa sharing, untuk bisa mengerti bagaimana nantinya kalau Bapak Ibu kawan-kawan semua ingin menulis dan juga ingin berbagi pengetahuan di dalam sebuah tulisan di media online. Langsung saja kita mulai, Bapak Ibu kawan-kawan semua. Saya akan share dulu. Saya mulai, Bapak Ibu mungkin bisa diikuti, ya. Saya mulai dengan bagaimana menuangkan gagasan memikat di media online. Nah, ini seringkali kita kesulitan ya, mencari gagasan, mencari ide untuk kita buat menjadi sebuah tulisan. Banyak orang yang sangat kesulitan. Karena ini sebenarnya soal proses ya, soal proses belajar, soal kebiasaan. Sebenarnya banyak hal di sekitar kita itu yang bisa kita jadikan sebagai bahan tulisan ya. Bisa itu di media online, bisa hanya sekedar menulis di Facebook mungkin, atau di blog mungkin seperti itu. Nah, ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu kawan-kawan semua yang hadir di acara kita kali ini. Yang pertama, triknya adalah banyak membaca. Baca apa saja. Itu sebenarnya modal. Kalau Anda tidak pernah membaca, ya akan sangat sulit ya menemukan ide, akan sangat sulit menemukan gagasan karena Anda tidak banyak tahu kan, itu intinya gitu. Dengan banyak membaca Anda akan punya wawasan yang luas dan tidak ketinggalan informasi. Yang kedua, bisa dengan belajar dengan melihat contoh tulisan orang lain lalu tiru atau istilahnya ATM. Kalau di dunia jurnalistik itu sering disebut dengan ATM ya, amati, tiru dan modifikasi. Tapi yang ditiru itu bukan konten atau idenya, tapi cara atau teknik penulisannya. Jadi jangan sekali-sekali meniru tulisan orang lain gitu loh. Dalam arti cuman copy paste, kembangkanlah gitu. Idenya juga kalau udah diambil orang lain, kembangkan idenya. Jangan ide itu yang Anda ikuti gitu. Anda jadi follower gitu. Ide atau gagasan menarik itu ada di keseharian kita, sekeliling kita yang selalu kita lewatkan. Kita sering tidak ngeh atau abai terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita. Banyak sekali. Lihat saja sekeliling, apakah ada yang menarik, unik, lucu, atau malah membuat kita resah, sedih, atau ingin menangis gitu. Jadi ini sesuatu yang punya potensi untuk kita buat jadi tulisan gitu. Kalau ada sesuatu kejadian di sekeliling kita, ada sesuatu yang sehari-hari kita lihat yang menarik, unik, lucu, atau mungkin membuat kita resah, sedih, atau ingin menangis, justru itulah menjadi modal atau gagasan atau ide untuk membuat sebuah tulisan. Itu kan bisa dilihat dari rasa kita lah, kita melihatnya dari rasa kita gitu. Kita bisa merasakan nggak gitu, bahwa itu menarik, unik, lucu, atau membuat kita resah, sedih, atau ingin menangis gitu. Nah, contoh, saya ingin kasih contoh misalnya seperti ini. Setiap hari Anda melihat seorang bapak pemulung mengorek-ngorek tempat sampah di lingkungan tempat tinggal Anda. Mungkin Anda melihat bahwa itu ya soal kebiasaan, sehari-hari udah Anda lihat. Tapi pernah nggak berpikir untuk mencari tahu tentang sosok bapak pemulung itu? Ini yang sering kita lewatkan.
di mana dia tinggal, apakah punya keluarga, berapa anaknya, dan kenapa dia menjadi pemulung, apa alasannya menjadi pemulung. Nah, setelah kita cari tahu, mungkin siapa tahu, ya, siapa tahu ini menjadi sebuah tulisan yang menarik bahwa ternyata Bapak itu dengan memulung telah sukses menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi. Siapa tahu ya. Gitu. Bahkan mungkin saja anak-anaknya telah banyak yang berhasil, tapi dia tetap memulung karena tidak ingin tergantung dari hasil kesuksesan anak-anaknya. Dia tidak mau merepotkan anak-anaknya. Bukankah ini sebuah tulisan yang menginspirasi? Nah, kalau kita nggak pernah cari tahu, kita nggak akan pernah tahu cerita ini. Bisa jadi memang dia tidak punya cerita yang menarik, tapi bisa jadi dia punya cerita yang menarik. Gitu. Tapi kalau kita tidak pernah cari tahu, kita nggak pernah tahu apakah itu sebuah hal yang menarik atau tidak menarik. Sepanjang kita lihat, ya setiap hari dia lewat memulung, setiap hari dia lewat memulung, nggak ada yang aneh menurut kita. Mungkin saja ada yang aneh, mungkin saja ada yang menarik gitu. Nah, ide tulisan bisa berasal dari obrolan atau cerita orang lain, lalu dicari data atau pembanding. Ini contoh ya, contoh yang saya buat. Pernah tulisan saya, ya, contoh. Saya langsung ngambil ke contoh ya. Ini tulisan saya. Judulnya kearifan lokal. Ini awalnya hanya dari pembicaraan, dari cerita orang yang saya dengar ketika saya minum kopi. Kebetulan saya di Jakarta, tapi kebetulan kampung halaman saya di Pematang Siantar. Kebetulan waktu itu saya pulang, lalu mendengar cerita orang ketika saya duduk di kedai kopi di kota Pematang Siantar. Akhirnya itu menginspirasi saya untuk membuat sebuah tulisan yang sederhana saja. Sebuah tulisan yang sederhana. Saya hanya ingin katakan bahwa sebuah cerita di kedai kopi pun bisa menjadi sebuah cerita yang bisa dibuat tulisan yang menginspirasi. Judulnya kearifan lokal. Pada sebuah sore yang sejuk, di kedai kopi Masa Bawah Jalan Cipto, Pematang Siantar, Batara Manurung, anggota KPU Provinsi Sumatera Utara bercerita tentang putri kesayangannya. Di sebuah malam, tak berhenti menangis. Dari jam 11 malam sampai jam 3 pagi tak berhenti menangis, kata Batara. Sudah segala cara dilakukan agar putrinya berhenti menangis, tak juga berhasil. Sampai pagi, Batara dan istrinya tak bisa tidur. Masih dalam obrolan santai di kedai kopi tersebut, Tigor Munte, seorang wartawan, juga bercerita tentang kondisi putrinya yang baru lahir yang beberapa hari ini sama sekali tidak bisa tidur pada tengah malam antara pukul 9 sampai pukul 5 pagi. Rocky Marbun, seorang aktivis di Siantar, menimpali cerita Batara dan Tigor. Menurutnya, bayi atau anak-anak sering diganggu, dalam tanda petik, oleh roh halus. Pengganggu tersebut, kata Rocky, seringkali justru dibawa oleh si bapak dari luar rumah. Dia mengikut di badan kita waktu kita masuk rumah. Kata orang tua kita dulu, kalau kita pulang ke rumah, apalagi waktu malam, jangan pernah langsung mencium atau memeluk anak kita. Sebaiknya kita cuci muka dulu atau ganti baju, ujar Rocky. Menarik mencermati pernyataan Rocky tersebut. Nasihat agar mencuci muka atau ganti baju sehabis pulang dari luar rumah mungkin diartikan agar roh pengganggu yang lengket di badan atau di baju kita hilang. Namun kalau disimak, nasihat ini merupakan sebuah kearifan lokal yang punya makna jauh lebih dalam. Jadi tanpa diembel-embeli alasan agar roh pengganggu hilang, sejatinya membersihkan wajah atau ganti baju setelah seharian bekerja di luar rumah merupakan tindakan yang seharusnya dilakukan. Tentu tak elok jika badan bau keringat, wajah berdebu dan kotor, lalu kita memeluk anak kita atau bahkan menciumnya. Mungkin kalau si bayi bisa ngomong, dia akan berteriak, "Nyah, bapak bau." Namun karena tak bisa ngomong, yang bisa dia lakukan hanyalah menangis. Kearifan lokal dalam bentuk tradisi atau kebiasaan-kebiasaan di masyarakat kini sudah mulai banyak ditinggalkan. Padahal harus diakui, kearifan lokal ini menjadi jalan bagi masyarakat sebuah daerah untuk lebih mempunyai etika dalam bergaul dan bertingkah laku. Kebiasaan membersihkan wajah atau ganti baju setelah pulang ke rumah tentu sebuah kebiasaan yang sangat baik. Embel-embel agar roh pengganggu hilang bisa jadi hanya sebuah kamuflase di balik tujuannya yang mulia, agar kita punya etika dengan membersihkan diri setelah seharian berada di luar.
Ada nasihat orang-orang tua dulu, kalau terdesak ingin buang air besar di sebuah tempat yang tak ada WC, sebaiknya ambil sebuah batu, dipegang terus atau dimasukkan dalam kantung. Niscaya keinginan untuk buang air besar akan berkurang. Kalau dicermati, sebenarnya nasihat tersebut hanya sugesti. Tak ada metode ilmiah yang bisa membuktikan hubungan memegang batu dengan berhentinya keinginan untuk buang air besar. Dengan memegang batu, kita tersugesti, sehingga otomatis otak mengendalikan rangsangan agar keinginan buang air besar berkurang. Nasihat memegang batu ini sangat sederhana, namun maknanya sangat dalam. Apa jadinya jika keinginan untuk buang air besar tak bisa dikendalikan, sementara WC terdekat tak ada? Apa tak malu jika belepotan di celana, atau kita tampak seperti cacing kepanasan? Dengan sugesti memegang batu, ada sebuah etika hidup yang diajarkan. Dalam kondisi apapun, kita harus tetap tenang. Kearifan lokal tak hanya dalam bentuk nasihat atau kebiasaan. Kearifan lokal juga mencakup pembentukan karakter manusia atau karakter building dalam permainan anak-anak. Beberapa permainan anak-anak dulu yang kini mulai hilang antara lain patuk lele, lompat tali, petak umpet, benteng-bentengan, lompat karet, dan lainnya. Permainan tradisional tersebut tidak hanya bermanfaat untuk menghibur anak-anak dan menguji ketangkasan, tapi juga dapat melatih anak-anak bersosialisasi antara teman-teman sebayanya karena permainan tersebut sebagian besar dimainkan tidak bisa sendiri, membutuhkan kelompok untuk memainkannya. Lebih jauh dalam permainan tradisional tersebut, ada tujuan yang lebih dalam, yakni menanamkan rasa setia kawan, jujur, dan fair play. Anak-anak sekarang lebih banyak bermain PlayStation, game di komputer atau handphone yang lebih bersifat individual. Permainan anak-anak pun kini banyak ditawarkan di mall atau pusat perbelanjaan yang tentu menguras kocek orang tua. Tak aneh jika anak-anak sekarang lebih senang berkelahi atau tawuran dan lebih materialistis. Mana ada anak-anak sekarang yang mau ke sekolah jika tak diberi uang jajan. Kearifan lokal baik dalam bentuk nasihat, kebiasaan maupun permainan anak-anak mungkin hanya sebuah obrolan di kedai kopi. Namun menjadi sebuah perenungan untuk menjadi lebih baik dalam beretika dan menghargai orang lain. Apalagi kini banyak kejadian baik lokal maupun nasional yang tak lagi menghargai etika dan otak yang tidak lagi menghargai etika dan otak tetapi lebih mengandalkan otot. Nenek moyang kita dulu membuat berbagai kearifan lokal ini tak hanya dipraktekkan pada zamannya. Orang-orang tua kita dulu telah berpikir jauh ke depan. Berbagai bentuk kearifan lokal ini diciptakan agar anak cucunya kelak bisa hidup damai dan saling menghargai. Memang orang-orang sekarang lebih bodoh dari orang-orang kita dulu. Nah, seperti itu. Saya memberikan contoh tulisan yang pernah saya tulis ini adalah idenya berasal dari sebuah obrolan biasa saja, obrolan santai. Artinya yang saya maksud di sini adalah banyak ide yang bisa kita ambil. Bagaimana menemukan ide? Bagaimana menemukan gagasan? Ya, di sekeliling kita dulu. Jangan terlalu ribet, jangan terlalu serius dalam hidup ini, dan jangan terlalu serius untuk melihat ide-ide apa yang bisa kita lihat. Ide yang ada di sekeliling kita, pengalaman hidup kita, pengalaman cinta, pengalaman keluarga, pengalaman anak, pengalaman apapun bisa dijadikan cerita. Atau ketika kita berada di kedai kopi, misalnya, atau kita di kafe misalnya, ada orang cerita atau mungkin ya sedikit kepo lah, kita dengar cerita dari meja sebelah, misalnya seperti itu bisa dijadikan sebuah ide tulisan gitu. Tergantung kita, seperti tadi, yang contoh tulisan ini adalah, ya, contoh tulisan ini hanya satu obrolan santai saja. Ada teman yang anaknya pada tengah malam ketika dia datang menangis terus, tidak bisa tidur gitu. Awalnya dari situ, idenya dari situ, tapi kemudian ide ini berangkat, kemudian kita bisa membicarakan tentang kearifan lokal. Akhirnya bisa kemana-mana, gitu loh. Tulisannya bisa kemana-mana. Hanya dari satu ide sangat sederhana adalah ada anak yang tak bisa tidur di tengah malam ketika orang tuanya, ketika bapaknya datang dari luar gitu. Idenya hanya seperti itu. Jadi kalau kita anggap ya itu hanya cerita biasa. Ya memang cerita biasa, tapi kemudian bisa menjadi sebuah tulisan yang menarik seperti itu. Ya. Jadi
Ini yang saya inginkan, ini yang ingin saya bagi, bahwa ide itu atau gagasan itu bisa saja dari mana. Atau mungkin ada orang yang berkeluh kesah, ada orang yang curhat kepada Bapak Ibu sekalian, ada teman yang curhat. Itu juga bisa dijadikan ide cerita gitu. Lalu dicari perbandingannya dengan orang lain yang mengalami hal yang sama. Atau kita bisa cari data misalnya, kemudian contoh misalnya, contoh bisa kita jadikan ide, ada teman yang misalnya baru bercerai, dia curhat dia baru bercerai misalnya. Ini bisa diangkat menjadi sebuah tulisan yang menarik, bukan hanya soal perceraian si teman ini gitu loh. Tapi bisa jadi sebuah tulisan yang kita cari data, misalnya dia tinggal di kota Bandung misalnya. Hanya dari satu cerita ada teman yang lagi curhat bahwa dia baru saja bercerai, lalu kita angkat cerita misalnya, kemudian berapa banyak kasus perceraian di Bandung gitu. Hanya berangkat dari kasus ini gitu. Berangkat dari kasus satu orang, lalu kita berangkat kemudian berapa per tahun dalam 5 tahun terakhir kasus perceraian di Bandung gitu. Kita cari data lah, kita cari pembanding misalnya seperti itu. Nah, jadi dari satu cerita sederhana kita bisa ambil, kemudian tindak lanjutnya menjadi sebuah cerita yang besar. Hanya dari satu kasus perceraian bisa berangkat menjadi sebuah data 5 tahun perceraian di Bandung, jumlah kasus perceraian di Bandung misalnya. Atau ada orang yang curhat misalnya, mengalami kekerasan dalam rumah tangga, ada teman yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini juga bisa berangkat dari sana. Berapa jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di dalam sebuah kota misalnya. Jadi ini jangan pernah abai, jangan pernah anggap sepele sebuah cerita-cerita sederhana. Ya, jangan pernah sepele melihat sebuah cerita sederhana. Atau saya pernah membuat sebuah cerita atau sebuah tulisan yang berjudul kuburan. Judulnya hanya kuburan, tapi kebetulan saya lagi-lagi mengangkat topik kuburan ini di kota saya, di kota Pematang Siantar. Bagaimana harga kuburan, harga tanah kuburan di Pematang Siantar itu luar biasa mahal, bisa sampai berjuta-juta, bisa sampai 10 juta, bisa sampai 20 juta, hanya satu kapling ukuran, ya namanya kuburan. Paling luas ukuran kuburan 1,5 meter kali 3 meter, itu udah paling luas. Biasanya 1,5, ya nggak nyampe 1,5 kali 2 lah gitu. Itu dengan biaya menggali bisa sampai 10 juta. Bayangkan, ini menjadi sebuah cerita yang menarik karena tidak ada dinas di Pematang Siantar ini, tidak ada lembaga yang mengurusi kuburan. Kuburan di Siantar ini banyak sistem premanisme gitu. Ada premannya di sekitar lapak kuburan itu yang menentukan harga suka-suka gitu. Bagaimana mungkin misalnya orang yang sudah meninggal, iya kalau dia orang kaya, tapi kalau dia orang miskin, sudahlah keluarganya meninggal, harus dipalak lagi dengan biaya mengubur yang berjuta-juta. Seperti orang sudah tertimpa, sudah jatuh tertimpa tangga pula, kan begitu. Ini sebuah cerita yang menarik, banyak di sekeliling kita. Atau bagaimana misalnya kondisi-kondisi yang terjadi di sekeliling kita misalnya. Ada misalnya cerita tentang PSK misalnya. Saya juga pernah menulis cerita tentang PSK, di mana dia menjadi PSK itu karena latar belakangnya apa. Dan dia menjadi PSK itu sampai membuat anaknya sarjana loh. Dia menjual diri hanya demi anaknya bisa sekolah, anaknya bisa sarjana, dan anaknya nggak pernah tahu pekerjaan ibunya gitu. Ini kan ide-ide cerita yang menarik. Mungkin kita pernah jumpa, pernah lihat orang kerja malam, tapi pernah nggak kita tanya apa alasannya, apa segala macam gitu. Nah, jadi kawan-kawan, Bapak Ibu semua, ide cerita ini, gagasan yang menarik untuk menjadi sebuah tulisan itu banyak tersedia, berlimpah sebenarnya, hanya karena kita seringkali abai terhadap apa yang ada di sekitar kita. Ya. Nah, fokus kepada satu ide atau angle. Kalau membuat tulisan, fokuslah. Anda mau nulis dengan ide atau angle apa? Fokuslah pada ide atau angle itu. Jangan lari kemana-mana. Sebagai penulis, kita harus menyadari bahwa sebuah tulisan tidak mungkin mencakup seluruh sudut pandang sebuah topik.
kita harus rela memilih salah satu angle yang hendak ditulis. Tanpa angle yang tajam, tulisan menjadi tidak fokus. Jadi kalau kita bicara tentang pemulung, ya fokuslah pemulung. Jangan bicara tentang misalnya ketidakpedulian pemerintah, inilah ekonomi, apa segala macam budaya. Jangan ke situ. Fokuslah tentang nasib si bapak itu, latar belakang si bapak pemulung itu gitu. Jangan sangkut pautkan dengan yang lain-lain. Anda tidak fokus gitu. Yang membaca juga ya nggak suka gitu kan. Contoh misalnya, topiknya adalah peranan kaum milenial dalam pemerintahan Presiden Jokowi misalnya gitu kan. Tentukan apa ide atau angle dari topik ini, apakah di bidang politik, budaya, ekonomi, pendidikan atau olahraga. Peranan kaum milenial itu apa? Di bidang apa gitu. Jangan semua. Tak mungkin juga Anda tulis semua aspek. Itu namanya Anda sedang membuat buku gitu. Kita tidak sedang membuat buku, kita hanya membuat sebuah tulisan gitu. Merumuskan angle ini bisa dibilang tips menulis yang paling penting. Angle yang tajam menjamin 60% keberhasilan tulisan. Dengan adanya angle, maka penggalian bahan tulisan pun akan menjadi lebih terarah. Tidak seperti menebar jaring di lautan. Kerangka atau outline tulisan juga lebih terarah mengikuti elaborasi pertanyaan yang dipandu rumusan pertanyaan dalam angle. Hasilnya tulisan menjadi lebih tajam dan fokus. Jadi itu Bapak Ibu memilih angle, membuat satu ide saja untuk satu tulisan. Jangan kemana-mana. Akan jauh lebih baik kalau satu ide kemudian Anda cari datanya di ide tersebut. Gitu ya. Nah itu kita bisa nanti saling diskusi, saling bertanya mengenai mengenai mendapatkan ide atau gagasan memikat dalam sebuah tulisan, ya. Nah, ketika Anda sudah dapat ide, ketika Anda sudah dapat angle, topik misalnya yang hendak Anda tulis, lalu bagaimana cara menuliskannya? Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini memang yang paling sering, ya. Menulis itu bagi banyak orang sering kewalahan, ya, sering kewalahan, ya. Kita lihat banyak orang membuka kalimat sama seperti dari dulu kita belajar mengarang mulai dari SD. Seringkali mulai dari SD, SMP, SMA bahkan mungkin ada pelajaran mengarang dalam bahasa Indonesia. Saya pikir seluruh Indonesia hampir sama semuanya pelajarannya, hampir sama semua pembukaan tulisannya. Tahu apa yang hampir sama itu? Semua orang belajar mengarang dan semua hampir sama pembukaan tulisannya adalah pada suatu hari. Rata-rata orang menulis begitu waktu kita SD, SMP, SMA, pada suatu hari. Jadi rata-rata membuka tulisan karena nggak tahu mau nulis membuka kalimat itu bagaimana gitu ya. Nah, kita menulis. Menulis itu adalah menyampaikan ide, pikiran, kegiatan atau pandangan kita agar dibaca banyak orang, ya. Menulis agar Anda dikenal. Tanpa tulisan Anda bukan siapa-siapa. Apalagi zaman sekarang ini ya. Dengan menulis rekam jejak akan terlihat siapa diri Anda. Jejak digital, evergreen content akan menjadi nilai lebih Anda dibanding orang lain sampai kapanpun. Ketika Anda menulis di media sosial, ketika Anda menulis di media online, mau 50 tahun lagi, tulisan Anda masih bisa dibaca oleh anak cucu Anda. Bahwa Anda pernah menulis, bahwa Anda pernah dikenal, tapi kalau tak pernah menulis, jangan harap Anda pernah dilihat, dikenal 50 atau berapa tahun lagi. Saya kasih contoh ini yang kita setiap tanggal 21 April kita peringati hari lahirnya. Kartini pun bukan siapa-siapa kalau dia tidak pernah menulis. Bagaimana dia menulis ceritanya, menulis surat-suratnya kepada temannya Abendanon di Belanda. Saya pikir kalau Kartini tanpa pernah menulis, dia akan bukan seperti Kartini yang pernah kita kenal sekarang ini, kita peringati hari ulang tahunnya, menjadi pahlawan. Gitu. Padahal Kartini itu hanya menulis, tidak lebih.
Bagaimana agar tulisan kita dibaca banyak orang? Ini ya tipsnya ya. Buatlah tulisan yang menarik, enak dibaca, tidak bertele-tele, dan punya alur yang baik. Judul tulisan akan menjadi kunci. Orang mau masuk ke tulisan kita atau tidak. Buatlah judul yang mampu membuat orang tertarik dan tulisan. Kalau dalam istilah di media online sekarang ini disebut dengan clickbait. Ya, tapi sebenarnya tidak harus clickbait. Ya. Tidak harus clickbait, karena kadang-kadang clickbait itu seringkali menipu. Judulnya bagaimana, isinya bagaimana. Ya, jangan sampai seperti itulah. Jangan menipu orang hanya agar orang masuk ke dalam tulisan kita dengan judul yang bombastis, judul yang memikat, tapi sebenarnya judul tidak sesuai dengan isi tulisan. Gitu. Paragraf pertama akan menjadi kunci apakah orang akan terus membaca tulisan kita atau tidak. Ya, jadi kuncinya ada di pembukaan tulisan di paragraf pertama, ya. Selain judul tadi adalah di paragraf pertama. Selanjutnya, acuan utama adalah bagaimana cara agar ide, pikiran, pandangan, atau kegiatan Anda dipublikasi, media mau memuat dan dibaca sebanyak mungkin orang di seluruh dunia. Artinya, tulisan Anda harus menarik, baik, dan penting untuk dibaca orang. Menurut data, 80% pembaca kini melalui platform media online. Artinya tulisan Anda sesuaikan dengan platform media online yang pasti berhubungan dengan mesin pencari Google. Nah, ini nanti akan saya ulas sedikit. Kenapa berhubungan dengan mesin pencari Google? Kita masuk ke sini, bagaimana membuat tulisan yang menarik. Bagaimana cara membuat tulisan? Bapak, Ibu, kawan-kawan, coba perhatikan, biasakan membuat isi tulisan dulu, setelah selesai baru cari judul yang tepat sesuai isi. Banyak orang langsung judul gitu. Sebenarnya judul itu kan sesuatu yang gampang. Tapi jangan judul dulu, kemudian Anda kelabakan mencari isinya apa gitu loh. Seringkali udah ada judulnya, isinya nggak tahu mau bagaimana. Padahal yang paling penting kan sebenarnya isi. Judul itu gampang, kalau kita baca lagi isinya itu akan mudah menemukan judul gitu. Nah, pahami apa itu lead. Tadi yang saya bilang lead itu adalah paragraf pertama. Lead adalah paragraf pertama dalam berita yang mengandung gambaran umum suatu berita. Ini kalau kita bicara tentang berita ya. Teras berita dalam sebuah berita menjadi sangat penting karena akan menggambarkan keseluruhan berita dan menjadi daya tarik berita agar diminati pembaca. Biasakan membuat isi tulisan dulu, setelah selesai baru cari judul yang tepat sesuai isi. Pahami apa itu lead. Lead adalah paragraf pertama dalam berita yang mengandung gambaran umum suatu berita. Teras berita dalam sebuah berita menjadi sangat penting karena akan menggambarkan keseluruhan berita dan menjadi daya tarik berita agar diminati pembaca. Lead yang baik terdiri dari 3 atau 4 kalimat dan di dalamnya sudah terdapat 5W 1H. Ini bagi jurnalis pemula, ini harus menjadi prinsip dasar dalam sebuah penulisan. Ya, ini prinsip paling dasar kalau kita mau menulis sebuah peristiwa, sebuah berita ya, bukan feature, bukan investigasi ya. Tapi ini hot news atau spot news ya. What apa, who siapa, where di mana, when kapan, why mengapa, dan how bagaimana terjadinya peristiwa tersebut. Jadi ini pedoman paling dasar untuk kawan-kawan nanti mahasiswa. Mungkin sebagian pasti sudah mengerti. Sebagian besar yang hadir di sini saya pikir sudah mengerti tentang 5W 1H ini sebagai prinsip dasar penulisan dalam sebuah peristiwa. Ya. Nanti kita akan belajar lagi bagaimana membuat prinsip 5W 1H itu menjadi sangat menarik. Bagaimana membuka kalimat ya dengan prinsip-prinsip 5W 1H itu. Selanjutnya, nah lihat, memulai lead harus to the point, tak perlu pengantar. Ingat, Anda sedang tidak menulis sebuah skripsi, proposal, tesis, dan lainnya. Anda sedang menulis berita. Ini yang sering salah. Saya sering mendapati katakanlah rilis dari banyak lembaga, organisasi. Dia kasih rilis untuk dimuat di media kami, tapi rata-rata tidak to the point. Saya contohkan seperti ini.
ya. Saya contohkan seperti ini. Efek modernisasi ini lead-nya, ini kalimat pembuka mereka gitu. Ini saya dapat dari GMKI waktu itu. Kebetulan ini saya kasih contoh adalah GMKI yang saya dapat. Contoh misalnya, efek modernisasi di era teknologi ini sadar atau tidak telah merasuk hingga ke pola-pola gaya hidup yang kemudian juga melahirkan gaya hidup yang baru, baik di kalangan masyarakat ataupun di kalangan mahasiswa atau pelajar. Maka lahirlah kemudian generasi baru yang kita kenal saat ini sebagai generasi era milenial. Saat ini GMKI sudah diisi oleh mahasiswa sampai seterusnya. Saya aja bacanya capek gitu. Ini pengantar loh, ini lead loh bagi mereka ini. Ini pembuka tulisan loh, dua paragraf pertama dalam rilis mereka. Sampai dengan di sini saya tulis dan seterusnya, termasuk ada kutipan dari ketua umum mereka, Cornelis Galan Ginginay. Membaca ini aja, Anda bisa bayangkan, Bapak Ibu, kawan-kawan mahasiswa peserta pelatihan kali ini, bagaimana mungkin coba baca ini, yang dua paragraf awal ini, itu menjadi sebuah tulisan misalnya di sebuah media. Apa menariknya gitu? Mengerti saja kita tidak mengerti ini. Apa menariknya ini? Bagaimana caranya membuat ini menjadi sebuah hal yang langsung to the point saja, nggak usah pakai pengantar-pengantar gitu. Kita kebiasaan bikin pengantar dalam sebuah tulisan, nggak perlu gitu. Apa yang harus diantar-antar gitu? Nah, bandingkan. Saya langsung to the point aja. Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI, Cornelis Galan Ginginay mengatakan, organisasi yang tak mampu mengikuti zaman adalah organisasi yang gagal. Itu sebenarnya udah cukup, satu kalimat. Ya. Satu kalimat udah. Jadi intinya adalah ketua umumnya mengatakan organisasi yang tak mampu mengikuti zaman adalah organisasi yang gagal. Udah. Gitu. Kalau kemudian ada kalimat kedua, itu sambungannya saja. Ia meminta GMKI mampu menempatkan diri sesuai era milenial saat ini. Hal ini disampaikan Cornelis saat pengukuhan pengurus pusat GMKI di HKBP Kernolong, Jakarta Pusat, Rabu 31 bulan 10 2018 lalu. Jadi gitu, baru masuk kemudian kutipan dia, pembicaraan dia gitu loh. Baru kemudian masuk di sini, di alinea kedua. Jadi nggak bertele-tele. Ketua umumnya ingin mengatakan apa? Organisasi yang tak mampu mengikuti zaman adalah organisasi yang gagal. Udah gitu, cukup. Sebenarnya satu kalimat juga udah cukup. Udah semua, udah selesai gitu sebenarnya isi tulisan ini gitu. Nggak perlu diterangkan. Karena begini, Bapak Ibu, kawan-kawan semua, harus kita mengerti psikologi pembaca saat ini adalah sudah terlalu banyak urusan, sudah banyak pekerjaan, sudah stres. Dia nggak mau dikasih tulisan-tulisan yang memusingkan dia, membuat dia tambah stres, membuat dia tambah puyeng. Dia hanya mau membaca tulisan yang to the point, yang sederhana, to the point, dia mengerti, udah, tahu dia, oke, sudah, saya tahu gitu. Jangan dikasih tulisan-tulisan yang ini, kalau enggak dia tinggal, nggak akan dia baca, gitu loh. Jadi nggak ada guna kita menulis kalau nggak dibaca orang. Psikologi pembaca, jangankan orang lain, kita sendiri, kita sudah banyak kegiatan. Bapak Ibu pasti banyak kegiatan. Kalau ada kesempatan untuk membaca, adalah membaca yang to the point aja, yang langsung-langsung aja, gitu. Nggak usah dikasih tulisan-tulisan yang ribet, yang harus kita harus dipaksa berpikir lagi untuk mengerti, nggak kayak gitu. Ini yang harus kita mengerti kalau kita ingin menulis berita misalnya, atau kita ingin menulis sebuah peristiwa, to the point aja, di kalimat pembuka langsung to the point. Nah, buat tulisan yang mengalir, punya alur yang enak, sehingga menarik untuk dibaca sampai selesai. Pahami teknik dasar penulisan seperti penggunaan huruf besar, kata sambung, kata depan, buka dan tutup kurung kutipan, dan lainnya. Ini kita Bapak Ibu, kawan-kawan, saya hanya ingin hal-hal yang dasar-dasar aja ya. Kalau kita bicara tentang bagaimana penggunaan kata, huruf, tanda baca, kata depan, ini nggak akan selesai. Karena banyak sekali sebenarnya. Tapi ini yang paling sering saya jumpai di banyak tulisan, bahkan lembaga-lembaga pemerintah pun tidak paham ini di dalam pembuatan misalnya baliho, pembuatan
pengumuman-pengumuman, kelembagaan pemerintah pun banyak nggak paham gitu. Nah, contoh misalnya, Presiden Joko Widodo, P dalam presiden itu pakai huruf besar karena mengikut nama. Tapi P tidak, presiden dalam P tidak menjadi huruf besar kalau tidak mengikut nama. Contoh ini, tahun 2024 Indonesia akan mempunyai presiden baru. P dalam presiden itu huruf kecil, tapi P dalam Presiden Joko Widodo adalah huruf besar. Ini yang paling sering juga. Ini dasar-dasar yang paling sering salah yang saya perhatikan, dan ini kenapa saya bikin di sini, biar kita jangan salah ke depan kalau kita membuat tulisan. Di rumah, di kantor, di kebun, ketika menunjuk tempat itu harus dipisah. Bukan di rumah seperti ini, bukan di kantor, bukan di kebun. Gitu. Ya. Jadi gitu. Ini juga saya dalam tanda petik ini, dua ini. Saya tidak ingin berkomentar. Koma dulu, tanda petik tutup, ujarnya. Bukan seperti ini. Saya tidak ingin berkomentar, tanda petik baru koma, itu salah besar, ujarnya. Atau saya tidak ingin berkomentar, titik, tanda petik, nggak pakai titik, karena pakai ujarnya. Tapi titik ini boleh, sama tanda petik tutup ini boleh, ujarnya ini yang dihapus. Itu boleh. Ya, ujarnya ini yang dihapus. Jadi ini yang paling dasar, yang paling sering saya menemukan kesalahan dalam penulisan-penulisan. Ini dulu sementara yang kita bahas. Masih banyak sebenarnya, banyak kesalahan lagi, tapi nggak mungkin kita bahas karena kali ini kita hanya dasar-dasarnya saja. Selanjutnya, ya ini, hindari penggunaan gelar dan kata-kata penghormatan dalam penulisan nama karena media tak suka itu. Model seperti itu ada model Orde Baru. Anda anak milenial, bukan produk Orde Baru. Contoh misalnya, Menteri Perhubungan, Dr. Insinyur Budi Karya Sumadi, SH.MH. Beliau mengatakan, menurut Bapak Menteri, enggak. Dalam tulisan, ya ini paling terakhir ini, contoh di bawah ini. Dalam tulisan, penulis dan narasumber posisinya sederajat. Jadi, kalau Anda menulis Menteri Perhubungan, cukup namanya saja. Nggak usah pakai gelar-gelar. Gitu loh. Apakah, lihat aja media-media mainstream, Kompas, Tempo, Detik misalnya, Tagar misalnya, apakah pernah menulis gelar Insinyur Haji Joko Widodo? Nggak pernah itu. Joko Widodo atau Jokowi. Gitu. Atau misalnya SBY dulu. Cukup ditulis SBY, nggak pernah. Doktor, Haji, Susilo Bambang Yudhoyono, nggak pernah itu. Beliau itu nggak ada di dalam tulisan. Beliau itu dalam hal lisan itu. Atau dalam surat-surat undangan lah, apalah, organisasi itu beliau. Tapi cukup dia mengatakan, bukan beliau mengatakan. Nah ini seperti ini, menurut Budi Karya, bukan menurut Bapak Menteri Perhubungan. Menurut Budi Karya, udah selesai. Jadi itu yang harus kita pahami. Nggak usahlah kasih penghormatan dalam sebuah tulisan. Ada yang protes pernah kepada saya kan, Pak itu kan susah payah dia mendapatkan gelar itu gitu. Susah payah dia kuliah sampai S2, S3 untuk dapatkan gelar itu. Kok Bapak nggak tulis? Kan bukan urusan saya dia susah payah. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya Pak Ferdinand. Karena nggak penting sebenarnya. Bukan gelar yang harus dilihat, tapi apakah dia memang benar intelek, perkataannya bagus, perkataannya bernas, perkataannya berkualitas. Percuma juga ditulis profesor doktor ini, tapi yang dia sampaikan itu nggak intelek gitu kan. Itu akan merendahkan dirinya dia juga gitu. Selanjutnya, hindari repetisi atau penggunaan kata atau kalimat yang berulang-ulang. Contoh ini. Kerusuhan itu dimulai dari seruan people power oleh beberapa elit politik. Seruan people power itu mengajak massa menduduki gedung KPU dan Bawaslu tanggal 22 Mei 2019. Akibat seruan people power itu memicu massa bergerak ke gedung Bawaslu sejak kemarin. Akibat seruan people power tersebut massa bertindak anarkis. Wah itu, lihat. Seruan people power disebut berulang dan membuat yang baca sakit kepala. Kita lihat, bandingkan. Kerusuhan itu dimulai dari seruan people power oleh beberapa elit politik. Mereka mengajak massa menduduki gedung KPU dan Bawaslu
pada 22 Mei 2019. Unjuk rasa pun dilakukan di depan gedung Bawaslu sejak kemarin. Provokasi membuat massa bertindak anarkis. Jadi bandingkan dua tulisan ini, satu people power banyak sekali, yang kedua, tulisan yang kedua hanya satu kali people power. Karena cukup orang mengerti bahwa semuanya dimulai dari apa? Seruan people power. Jadi nggak usah penggunaan yang berulang-ulang gitu. Nah, ini kita lanjut aja karena waktu. Tinggal Ya, ada beberapa. Nah, setelah isi selesai dibuat, baru memikirkan apa judul yang tepat. Acuannya, nah ini harus jadi acuan. Judul merupakan wajah dari seluruh isi. Judul tak perlu panjang, sesuai acuan Google maksimal 75 karakter with space. Nah, kenapa ini berhubungan lagi dengan Google, nanti saya kasih tahu. Judul yang baik harus menggugah orang tertarik masuk ke dalam untuk membaca. Tadi juga di depan saya sudah sampaikan. Nah, dalam dunia media online, judul yang baik harus ada keyword atau kata kunci, karena itu yang dibutuhkan cepat diindeks oleh Google. Nah, ini mulai saya buka. Kenapa harus berhubungan? Kenapa ada hubungannya dengan Google? Adalah keyword, ya, keyword. Selanjutnya, contoh. Ini ya, lagi-lagi saya bikin contoh dari rilis yang pernah disampaikan ke kami oleh GMKI. Judul yang disampaikan GMKI kepada kami adalah GMKI akan mengadakan pelatihan wirausaha mahasiswa. Setelah saya baca di dalam tulisan rilis yang diberikan GMKI kepada kami, diisi tulisan ternyata pelatihan wirausaha mahasiswa tersebut bekerja sama dengan Bukalapak dan Kementerian Koperasi dan UMKM di Pontianak. Lihat judul tulisan mereka, GMKI akan mengadakan pelatihan wirausaha mahasiswa. Satu-satunya keyword judul di atas adalah hanya GMKI. Perhatikan, berapa banyak orang menulis kata kunci GMKI di laman pencarian Google? Banyakkah? Atau mungkinkah orang menulis kata kunci akan mengadakan pelatihan wirausaha atau mahasiswa? Mungkin ada. Pernah nggak kawan-kawan, Bapak Ibu, mencari sesuatu di Google, di pencarian Google, menulis kata akan? Hampir mustahil. Menulis kata mengadakan? Hampir mustahil. Menulis kata pelatihan? Hampir mustahil. Atau wirausaha? Mungkin ada, tapi minim. Itu pun orang iseng. Masa cari pencarian kata di Google hanya kata akan? Mau cari apa dengan akan? Mau cari apa dengan mengadakan? Selanjutnya, nah, seharusnya judulnya adalah ini. GMKI gandeng Bukalapak pelatihan wirausaha di Pontianak. Kata kunci ada 3 di judul, yaitu GMKI, Bukalapak, dan Pontianak. Ya. Kenapa kita perlu 3 kata kunci ini? Alasannya seperti ini. Orang cari kata kunci GMKI akan bertemu dengan tulisan Anda. Jadi ketika di Google buka GMKI, ada peluang tulisan tadi itu akan ketemu karena ada kata kunci GMKI. Jadi kemungkinan tulisan Anda di halaman 1 Google sangat besar dengan 3 kata kunci itu. Selain itu, orang kepo juga atau ingin tahu. Contoh misalnya, wih, keren GMKI kerjasama dengan Bukalapak, misalnya begitu. Ya, jadi ada 3 kata kunci. GMKI, Bukalapak, kan kemungkinan orang membuat kata kunci Bukalapak sangat besar di Google. Atau mungkin Pontianak bagi orang perantau menulis mau tahu berita-berita tentang Pontianak, mau tahu berita tentang kampung halamannya di Pontianak, dia nulis kata kunci Pontianak aja, lalu muncul berita-berita tentang Pontianak. Nah, ketika muncul berita-berita tentang Pontianak, kan kemungkinan judul yang mungkin muncul di halaman 1 Google adalah GMKI gandeng Bukalapak pelatihan wirausaha di Pontianak, sehingga tulisan Anda dibaca gitu loh. Muncul di halaman 1 Google. Ada kemungkinan. Ya, kemungkinannya ada gitu. Jadi ada 3 kata kunci, GMKI, Bukalapak, dan Pontianak.
sebanyak mungkin buatlah kira-kira apa keyword atau kata kunci yang mungkin dicari orang di kata pencarian Google, di pencarian Google. Nah, kenapa harus cepat diindeks Google dan diupayakan masuk di halaman 1 Google? Kembali lagi di tujuan awal. Bagaimana agar tulisan itu sebanyak mungkin dibaca oleh orang di dunia ini. Sebuah tulisan akan semakin banyak pembaca jika ada di halaman 1 Google, itu udah pasti. Usahakan kata kunci di judul. Nah, caranya juga usahakan kata kunci, tadi keyword tadi, contoh GMKI, Bukalapak atau Pontianak, masuk di lead atau paragraf pertama tulisan, karena algoritma Google lebih suka merangkum itu di awal. Gitu. Selain di judul, ada juga di paragraf pertama. Seperti itu. Ini masih dasar-dasar yang disebut dengan SEO, Search Engine Optimization, ya. Mengoptimalkan mesin pencari Google. Ini dasar-dasarnya saja, Bapak Ibu, biar mengerti bagaimana peran judul, bagaimana peran paragraf pertama dalam sebuah tulisan. Seperti itu ya. Nah, hindari kalimat tidak efektif, ya. Banyak kata-kata mubazir di dalam kalimat, seperti yang, untuk, oleh, dari, namun demikian, dalam rangka, sehingga, daripada, oleh karena itu, yang sebenarnya tidak punya makna. Coba cek kata-kata itu. Jika dicoret dan artinya tidak berubah, maka kata itu tidak perlu digunakan. Jadi boleh Bapak Ibu, kawan-kawan, ketika menulis, ada kata yang kalau dihilangkan, maknanya berubah nggak? Kalau maknanya nggak berubah, hilangkan aja kata-kata itu. Sehingga akan lebih ringkas. Kalau kata itu, contoh misalnya, ini kalimat pertama. Salah satu cara yang terbukti efektif untuk meningkatkan kualitas hidup adalah dengan selalu minum air putih setelah bangun tidur setiap pagi hari, yang sering dilupakan dan dianggap sepele padahal sangat penting. Ada 31 kata ini. Ada 31 kata. Nah, bandingkan dengan kalimat kedua, kita edit. Hanya menjadi 19 kata. Salah satu cara efektif meningkatkan kualitas hidup adalah minum air putih setelah bangun tidur setiap pagi. Jangan dianggap sepele. Udah. Gitu. Jadi dari 31 kata, bisa kita ringkas menjadi 19 kata, maknanya nggak pernah berubah. Bahkan orang jauh lebih bisa mengerti ketika kita ringkas. Orang langsung to the point. Gitu. Jadi, dalam penulisan, Bapak Ibu, kawan-kawan semua mahasiswa, peserta pelatihan kali ini, intinya adalah kalau kita menulis, ketika ada kata yang kalau dihilangkan, kalau dihapus, tidak mengurangi makna atau arti dari kalimat tersebut, ya hapus saja. Ngapain berpanjang-panjang gitu. Nah, ini juga perhatikan alur tanda baca dan ejaan. Saya singkat saja ya. Anda harus menulis secara runtut, bisa dengan teknik bercerita secara kronologi ataupun berupa deskripsi. Jangan sampai alur Anda melompat-lompat dan membuat kepala di bawah dan kaki di atas. Biasakan membuat outline untuk menjaga tulisan tidak lari dari alur. Jadi kalau Bapak Ibu mau menulis, jangan hanya di otak gitu Bapak Ibu. Jangan pikirkan hanya di otak, tapi bikin coret-coretan gitu. Nanti akan pointers lah, pointers seperti itu. Jadi bikin ini akan masuk, ini akan masuk, ini akan masuk gitu, seperti itu. Nah, lalu kemudian ikuti dari pointers itu sehingga alur Anda, fokus Anda tidak lari gitu. Jangan berpikir kemana-mana. Seperti di awal tadi saya bilang, fokuslah pada satu angle, fokuslah pada satu topik. Gitu. Jangan kemana-mana. Panduannya adalah dengan membuat outline. Perhatikan kelengkapan unsur kalimat. Harus sempurna juga kalimatnya. Paling nggak minimal 3 ini seperti yang kita pelajari mulai dari SD ketika berbahasa Indonesia. Paling nggak subjek, predikat, dan objek itu ada. Gitu loh. Ini bukan hal yang remeh. Nah, lalu kemudian kalimat aktif lebih baik dari kalimat pasif ya dalam sebuah tulisan. Kalimat aktif lebih baik daripada kalimat pasif, tapi bukan berarti tidak bisa membuat kalimat pasif. Hanya saya sampaikan kalimat aktif lebih baik dari kalimat pasif. Contoh, pencuri berhasil ditangkap polisi. Ini kalimat pasif. Orang pasti mengerti sebenarnya. Mengerti pasti. Pencuri berhasil ditangkap polisi. Persoalannya adalah yang berhasil itu siapa? Kalau dalam kalimat pasif,
pencuri berhasil ditangkap polisi. Berarti yang berhasil itu adalah pencuri. Pencuri berhasil, kan begitu. Tapi kalau dibalik, polisi berhasil menangkap pencuri, kan memang yang berhasil menangkap itu kan polisi, bukan pencuri yang berhasil. Polisi yang berhasil menangkap pencuri. Itu makanya lebih bagus kalimat aktif. Tanda baca dan ejaan, ini juga sering. Tanda baca, ya, petik, tanda koma, titik, tanda seru itu ada di mana, sering belepotan ya. Kesalahan tanda baca itu bisa fatal memaknai satu kalimat. Ini contoh ya. Nomor 1, menurut kabar, burung Andi mengalami kecelakaan parah. Menurut kabar, koma, burung Andi mengalami kecelakaan parah. Padahal yang sebenarnya, ini sebenarnya kalimat nomor 1 juga nggak salah. Kalau memang benar adalah memang burung Andi mengalami kecelakaan parah. Tapi persoalannya sebenarnya, si pembuat kalimat ingin mengatakan, menurut kabar burung, Andi mengalami kecelakaan parah. Berbeda ya. Keduanya punya makna yang berbeda, hanya karena koma. Hanya karena koma, maknanya luar biasa berbeda, gitu, Bapak Ibu. Jadi, saya pikir sampai sekian dulu. Ini Bapak Ibu, kawan-kawan mahasiswa, ini hanya dasarnya saja. Bagaimana membuat trik tulisan yang baik, bagaimana memulai tulisan, panduan membuat tulisan. Tapi kalau kita belajar lagi membuat tulisan-tulisan yang baik, memang kita masih harus berproses belajar. Intinya jangan pernah capek untuk belajar, dan belajar Bapak Ibu. Jangan pernah capek untuk membaca, dan membaca. Saya pikir sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Kita membuka ruang untuk pertanyaan, diskusi, silakan. Saya berikan kesempatan lagi kepada Mbak Kori Olivia, silakan. Ya, terima kasih Pak Petra untuk materinya, luar biasa. Ini sudah banyak pertanyaan yang masuk Pak, saya bacakan ya. Dari Firmansyah, apakah dalam penulisan berita perihal peristiwa laka lantas tanpa menggunakan narasumber, hanya menuliskan kondisi kejadian yang secara tiba-tiba terjadi? Silakan Pak Petra. Ya, terima kasih. Bisa saya jawab? Ya, kalau dalam peristiwa laka lantas, jika Anda bertindak sebagai seorang wartawan dan Anda ada di lokasi tersebut, tidak perlu ada narasumber jika Anda menyaksikan peristiwanya secara langsung. Jika Anda langsung menyaksikan, ya, tidak perlu narasumber karena Anda tahu peristiwanya, Anda tahu kronologinya. Misalnya sepeda motor melawan mobil. Sepeda motor yang datang dari arah selatan ke utara, terus kemudian ada mobil datang dari arah utara, ugal-ugalan seperti itu. Anda bisa ceritakan jamnya, makanya itu tadi disebut di dalam apa yang saya sebut tadi dengan konsep atau dasar penulisan 5W1H. Ya, di mana kejadiannya, kapan kejadiannya, siapa di dalam kejadian itu yang terlibat, bagaimana kejadiannya terjadi, dan kenapa terjadi, seperti itu. Jadi 5W1H itu masuk semua. Jadi tidak perlu narasumber gitu. Sama sekali tidak perlu narasumber untuk berita di awal. Gitu ya. Tidak perlu narasumber. Langsung Anda tulis 5W1H dan tidak perlu berpanjang-panjang. Kalau Anda memang seorang jurnalis, untuk membuat tidak perlu berpanjang-panjang. Cukup sudah masuk dalam 5W1H, mau 2 paragraf, mau 3 paragraf, atau 4 paragraf, udah naikin aja. Publish aja beritanya, disertai dengan foto. Itu dengan catatan kalau Anda berada di lokasi ya. Jangan nggak berada di lokasi. Gitu. Itu fatal. Itu fatal namanya. Anda bisa jadi hoax, Anda bisa jadi fitnah, karena Anda tidak menyaksikan. Gitu. Anda tidak menyaksikan. Seperti itu. Silakan. Oke, pertanyaan berikutnya Pak Petra. Dari Loli. Andaikan kita sudah menemukan topik yang ingin kita tulis, baru bagaimana cara kita agar orang bisa menghargai apa yang kita tulis? Karena kebanyakan orang sekarang tidak pernah menghargai karya orang lain. Silakan Pak Petra. Ya, terima kasih Mbak Kori. Bagaimana biar tulisan kita dihargai? Tadi di awal saya bilang, sama saja sebenarnya.
tadi kan saya sudah jelas, bagaimana biar orang membaca tulisan kita. Itu sama dengan bagaimana orang menghargai tulisan kita. Dengan orang lain membaca tulisan kita, itu sudah sama dengan menghargai tulisan kita. Maka buatlah tulisan yang menarik, dengan alur yang menarik, tidak bertele-tele, isunya atau topiknya menarik, bisa menggugah, seperti itu. Memang pelatihan kali ini tidak bisa saya berikan semua ilmunya karena keterbatasan waktu, tapi intinya yang ingin saya katakan adalah mencoba berpikir bagaimana membuat, pilihlah dulu satu tema yang menarik, satu ide yang menarik. Bisa itu membuat kira-kira orang akan, menurut kita akan terhibur, menurut kita akan terharu, sampai mengeluarkan air mata misalnya dengan membaca tulisan kita. Nah, seperti itu. Pikirkanlah dengan membuat satu ide yang sangat menarik, dan kita harus berpikir bahwa akan ada yang baca gitu. Nah, soal bagaimana teknik penulisannya tadi saya sudah secara dasar-dasar saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu, kawan-kawan semua, ya. Bagaimana membuka kalimat. Membuka kalimat itu juga banyak. Bisa dengan pepatah, bisa dengan peribahasa, bisa dengan seperti tulisan saya tadi. Misalnya tinggal di Jakarta, misalnya sore ini Jakarta mendung, seperti itu. Bisa memulai kalimat dengan seperti itu kalau tulisan atau kalau tulisannya itu adalah bukan peristiwa, bukan hard news, tapi hanya tulisan feature. Jadi bisa membuka kalimat dengan banyak dengan pertanyaan. Membuka kalimat dengan pertanyaan untuk menggugah juga bisa. Apakah Anda sudah mandi sore ini? Apakah Anda sudah makan hari ini? Apakah Anda sehat? Seperti itu. Membuka kalimat juga bisa seperti itu kalau tulisan feature. Jangan terpatuk atau terlalu kaku dengan seperti yang saya bilang tadi. Mungkin dari dulu kita diajarkan membuat karangan, ini yang menjadi karangan semua anak-anak di Indonesia dari dulu sampai sekarang, karena anak saya juga saya perhatikan seperti itu. Pada suatu hari, seperti itu. Pada suatu hari, itu kan bingung membuat tulisannya. Nah, artinya biar kita dihargai, buatlah tulisan juga yang memang menarik, tulisan yang tidak bertele-tele, yang alurnya bagus, gitu. Alurnya memikat seperti itu. Nanti mungkin si mbaknya bisa ikut pelatihan. Minggu depan ada pelatihan penulisan feature, khusus menulis feature, gitu loh. Nah, itu bisa diikuti lagi. Nah, di situ lagi kita bisa belajar bagaimana membuat satu tulisan yang menarik. Ini tadi yang saya sampaikan, ini hanya dasar-dasar. Belum mampu sebenarnya memang Bapak Ibu, kawan-kawan semua, untuk langsung membuat Anda jadi jago menulis. Enggak, ini hanya menjadi dasar-dasar. Tapi saya percaya jika diikuti dasar-dasar ini pun sebenarnya sudah bisa kita mulai dengan menulis. Begitu Mbak Kori. Baik, pertanyaan berikutnya Pak Vetra. Ini dari Fransius Maulana Sipayung. Ketika kita membuat suatu tulisan atau kegiatan, tapi tidak sesuai dengan 5W1H, kira-kira bagaimana ini biar melekat dengan kegiatan yang kita lakukan? Ya, kita lihat. Tulisan itu adalah tulisan hard news kah? Ya, feature kah? Gitu loh. Kalau 5W1H yang saya sampaikan tadi itu menjadi pedoman di tulisan-tulisan hard news sebenarnya. Tulisan-tulisan seketika ya, tulisan-tulisan peristiwa gitu. Tapi kalau dalam penulisan feature gitu misalnya, atau di dalam deskripsi atau di dalam investigasi, itu tidak mengikut alur harus 5W1H. Terserah mau bagaimana, seperti yang saya katakan tadi bahwa membuka itu bisa dengan pepatah, bisa dengan peribahasa, bisa dengan menyapa, bisa dengan menulis situasi yang penulis alami pada saat itu, apakah mendung, hujan gerimis, hujan lebat, sore hari, malam hari, ada banyak bintang, bisa ditulis dengan membuka seperti itu. Tidak harus lewat 5W1H. Tapi yang penting intinya adalah isi yang ingin Anda tulis itu harus sudah segera masuk di dalam
dua paragraf awal, gitu loh. Walaupun Anda tidak menyelesaikan semua, mungkin bisa jadi Anda menyelesaikan seluruh maksud Anda itu sampai di akhir tulisan. Tapi jangan orang masih menunggu kira-kira maksudnya apa ini, gitu. Jadi Anda bagi-bagi keinginan Anda menulis apa misalnya. Seperti yang tadi yang saya bilang, contoh kita mau menulis seorang pemulung misalnya, yang ternyata berhasil menyekolahkan 4 anaknya sampai sarjana misalnya. Ini contoh ya, ini benar-benar contoh. Nah, bagaimana kita memulai menulis itu? Ya, kita buka dengan aktivitas si pemulung, bisa jadi menarik. Aktivitas si pemulung dengan pakaian kotor, dengan situasi harinya, pagi hari kah, sore hari kah, dengan bawaan dia banyak apa tidak, seperti itu. Dengan usia dia, bisa ditulis parubaya, bisa ditulis sudah setengah umur, bisa ditulis dengan masih muda, bisa macam lah gitu. Dengan mendeskripsikan pribadi si pemulung pun sudah mulai menarik, mendeskripsikan pribadi si pemulung gitu. Bisa gitu loh, memulai tulisan dengan seperti itu pun bisa gitu. Jadi tidak harus lewat 5W1H, kalau itu bukan satu peristiwa. Yang 5W1H itu tadi adalah seperti tadi peristiwa kecelakaan, Anda saksikan sendiri, Anda lihat sendiri, Anda berada di tempat kejadian, ya memang harus 5W1H. Masa Anda nanti kalau Anda menulis feature tentang itu boleh-boleh saja, tapi kan nggak perlu menulis feature tentang itu karena itu sebuah peristiwa yang harusnya langsung harus diketahui banyak orang untuk dibaca. Seperti itu. Silakan Mbak Kori. Baik, pertanyaan berikutnya Pak Vetra, ini dari Geobrina Ginting dari Loksmawe. Jika kita mulai hilang semangat dalam menulis, langkah apa yang paling baik dilakukan? Refreshing sebenarnya. Ya. Anda bisa refreshing ya. Kami jurnalis pun seringkali mengalami hal yang sama, jenuh mau menulis. Ada banyak cara yang bisa dilakukan adalah dengan refreshing, mencoba mencari dunia yang lain di luar yang selama ini menjadi rutinitas kita. Ya, contoh ada satu media besar misalnya menghukum orang, yang saya tahu ada satu media besar di Indonesia menghukum wartawannya dengan ini hukuman, tapi ya ini hukuman, bukan hadiah. Ini benar-benar hukuman. Jadi ada satu teman saya redaktur di sebuah media besar, kinerjanya dalam 3 bulan terakhir buruk, membuat tulisan sangat buruk, mungkin jenuh. Oleh medianya dia dikirim selama 2 minggu jalan-jalan ke Eropa. Itu hukuman ya, hukuman, bukan hadiah. Anda bisa bayangkan itu hukuman. Jadi dihukum dengan jalan-jalan ke Eropa, difasilitasi kantor, semuanya dilengkapi, pesawat, akomodasi, hotel, uang saku dikasih besar gitu, disuruh ke Eropa, jalan-jalan selama 2 minggu, lu jalan ke Eropa deh, liatin apa yang di sana, lu refreshing gitu. Tapi apa yang terjadi ketika dia refreshing, justru dia membuat banyak tulisan dari hasil refreshingnya. Jadi bagaimana ketika kita jenuh, nggak niat, nggak semangat, ya saya nggak tahu, pribadi masing-masing berbeda-beda tentu. Ada orang yang suka refreshing, ada orang yang suka contoh misalnya hanya tidur, hanya bagaimana. Tapi intinya yang mau saya katakan, cobalah tinggalkan rutinitas yang membuat Anda bosan tadi, jenuh tadi. Cari hal-hal yang bisa membuat Anda bisa lebih refresh, misalnya dengan berkaraoke silakan, jalan-jalan ke kafe silahkan, atau jalan-jalan ke luar kota, ke pantai, ke gunung silahkan gitu. Dengan seperti itu Anda bisa mendapat ide yang baru. Yang terjadi adalah Anda jenuh, Anda tidak semangat. Yang harus dilakukan adalah merefresh semangat kita, merefresh otak kita dengan hal-hal yang di luar rutinitas yang kita alami sekarang. Saya pikir itu tipsnya. Baik, kalau gitu saya jenuh deh Pak, biar saya dihukum jalan-jalan ke Eropa Pak. Oke, pertanyaan berikutnya Pak Vetra, ini dari Fiska Hepiana. Kadang anak-anak susah untuk memahami tulisan yang kita buat karena kurangnya minat baca. Apakah ada strategi agar siswa dapat cepat tertarik dan mudah dalam memahami bacaan kita? Silakan Pak.
Ya, Bapak Ibu, kawan-kawan, saya nggak tahu mungkin penanyanya dosen kah atau guru kah atau pengajar atau apalah ya. Tapi yang saya perhatikan begini, kita sebenarnya bisa memindahkan sebuah dongeng menjadi sebuah tulisan. Saya percaya bahwa orang lebih suka mendengar cerita. Saya percaya setiap orang sangat suka ketika mendengar sebuah cerita. Anak-anak juga begitu. Pada anak-anak saya waktu kecil, ketika mereka mau tidur, anak-anak saya pasti sangat suka ketika, saya dongengin ya. Mereka sangat suka didongengin. Saya cerita ini ya, mereka sangat suka mendengarkan cerita. Nah, bagaimana kemudian menjadikan sebuah tulisan itu mau dibaca oleh anak-anak, maka cobalah pindahkan dongeng itu, cerita itu menjadi sebuah tulisan. Jangan buat tulisan yang serius, jangan buat tulisan yang bisa membosankan mereka, apalagi yang berupa deskripsi seperti itu, berupa data-data yang mereka akan sangat tidak suka gitu. Tapi bagaimana, kalaupun kita harus memasukkan data atau fakta atau apa, buatlah itu dengan tulisan yang bercerita. Gitu. Buatlah itu dengan tulisan bercerita atau bertutur. Anggap saja Bapak atau Ibu tadi yang bertanya, anggap saja Ibu atau Bapak sedang bercerita, tapi di dalam sebuah tulisan, anggap saja sedang bercerita. Maka anak akan lebih suka membaca itu dibanding dengan tulisan yang kaku, tulisan yang serius. Bikin aja, tidak ada pantangan di dalam sebuah tulisan jika tulisan tersebut berlucu-lucu, Bapak Ibu. Pakai bahasa sekarang, juga nggak ada salahnya. Hey guys, hey bro, di dalam tulisan tuh nggak ada yang salah dengan memuat tulisan hey bro, sis, guys, gitu. Nggak ada yang salah dengan bahasa lisan dimasukkan ke dalam bahasa tulisan tuh nggak ada yang salah. Hanya bedanya adalah ya tata bahasanya diatur dengan baik, itu saja. Jangan melompat-lompat, jangan semuanya, jangan juga membuat bahasa tulisan itu yang bikin sakit kepala disingkat-singkat, gitu loh. Menulis beberapa BBRT, menulis yang YG, menulis ada AD aja, gitu loh. Jangan seperti itu, jangan bahasa WA ya, gitu. Itu bikin sakit kepala juga, gitu. Bikinlah cara yang tetap dengan mengikut alur bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi memasukkan bahasa lisan, bahasa yang menjadi bahasa gaul sehari-hari, gitu, itu nggak ada salahnya di dalam sebuah tulisan untuk mendekatkan diri ke anak-anak. Nggak ada salahnya. Hey guys, lagi ngapain? Gitu. Nggak ada salahnya. Gitu. Ya, buat dalam apa yang secara lisan kita berucap, secara lisan kita berbicara, bercerita kepada anak-anak, buat itu menjadi satu tulisan, itu juga nggak ada yang salah. Saya pikir kuncinya ada di sana. Silakan, Kori. Oke, ada pertanyaan lagi nih Pak. Tadi kan Pak Vetra ada sempat menyinggung soal gelar ya, gelar dari narasumber. Nah ini ada pertanyaan dari Selviani, bagaimana jika narasumber keberatan kalau tidak ditulis gelarnya dalam berita yang kita tulis? Gimana Pak? Saya pikir saya belum pernah menemukan orang keberatan gelarnya tidak ditulis. Tapi saya mengerti bisa saja ada orang yang merasa keberatan jika gelarnya tidak ditulis. Tapi saya pikir kalau itu berasal dari narasumber, menurut saya bisa diabaikan sih keberatan mereka, karena gelar itu kan bukan sesuatu yang fatal tidak ditulis di dalam sebuah berita misalnya atau tulisan, karena itu tidak mempengaruhi konten sama sekali. Itu hanya soal dicantumkan apa tidak. Tapi seperti yang saya bilang, coba perhatikan hampir semua media, jarang kok yang menulis, hampir tidak ada yang menulis gelar gitu, karena menulis dan sumber sederajat di dalam sebuah tulisan. Nah, di daerah ini memang media-media lokal sering sekali masih menulis itu, media-media lokal. Karena apa? Ada
hubungan yang khusus antara si wartawan atau jurnalis dengan si narasumber karena mereka dekat, masih di dalam satu kota, satu kelurahan mungkin, setiap hari bisa bertemu. Jadi ada rasa sungkan ketika dia tidak menulis gelar misalnya, karena dia tahu misalnya si narasumber tersebut doktor, insinyur, atau sarjana hukum misalnya. Itu sebenarnya lebih banyak dipengaruhi oleh unsur kedekatan sebenarnya. Nggak enak juga nggak ditulis misalnya seperti itu. Tapi intinya adalah yang mau saya katakan, tidak ada masalah jika tidak ditulis gelar, tapi seandainya pun ditulis sebenarnya juga nggak ada yang salah juga sebenarnya. Saya hanya ingin menyampaikan tidak perlu ditulis. Saya hanya ingin menyampaikan tidak perlu ditulis. Tapi kalaupun ditulis juga nggak salah. Saya tidak mengatakan itu salah atau benar, bukan. Saya tidak mengatakan menulis gelar di tulisan itu salah, tidak. Saya hanya mengatakan itu tidak perlu. Itu beda ya, tidak perlu dengan salah itu beda. Tapi kalaupun mau menulis silahkan, tapi itu tidak menjadi kebiasaan sih di dalam sebuah tulisan. Itu saja. Silahkan kalau mau ditulis. Oke, ini pertanyaan berikutnya Pak Vetra dari Dila di Malang. Dia ingin bertanya bagaimana pendapat Pak Vetra mengenai fenomena zaman sekarang di mana para milenial menganggap tulisan bahasa Inggris lebih menarik dibanding tulisan menggunakan bahasa Indonesia. Ya, saya pikir begini ya, bahasa Inggris yang dimaksud itu apakah sepenuhnya dalam bahasa Inggris atau dicampur-campur? Nah, itu berbeda juga. Ya, apakah misalnya kita menulis sebuah berita, lalu di dalam berita itu atau di dalam tulisan itu sebagian kita masukkan bahasa Inggris? Saya pikir nggak ada yang salah, karena memang zamannya sekarang ini kan orang lebih suka berbahasa asing. Jangankan bahasa Inggris, sekarang ini anak-anak milenial pun udah banyak paham bahasa-bahasa Korea ya, gitu. Bahkan seandainya pun memasukkan istilah-istilah bahasa Korea di dalam sebuah tulisan itu juga sangat menarik menurut saya. Beradaptasilah dengan kondisi yang ada sekarang. Jangan ditinggalin, jangan terlalu kan bahasa Korea, misalnya di dalam sebuah tulisan nggak ada yang salah. Hanya harus dilihat siapa pembacanya, gitu loh. Kalau pembacanya milenial, pembacanya umur belasan sampai 20-an, Anda memasukkan bahasa Inggris, bahasa Korea, nggak ada yang salah. Tapi ketika pembaca Anda adalah umur 40 ke atas, memasukkan bahasa Inggris, bahasa Korea, itu bingung. Nggak ada gunanya, gitu. Jadi harus dilihat tulisan itu siapa pembacanya, ditujukan kepada siapa. Kalau bahasa Inggris, why not? Kenapa enggak, gitu loh. Tapi juga biasakan di dalam sebuah tulisan, jika memasukkan unsur bahasa Inggris, bahasa asing misalnya bahasa Inggris, bahasa Korea misalnya, atau bahasa daerah, biasakan ketika itu dimasukkan, buat dalam tanda kurung, artinya di dalam bahasa Indonesia. Sehingga ketika orang ada yang tidak mengerti, bisa tahu maksudnya apa tulisan itu. Jangan membuat tulisan di dalam bahasa Inggris atau bahasa Korea atau bahasa daerah tidak pernah menulis artinya, itu salah. Karena tidak semua orang akan paham artinya. Tidak semua. Gitu. Jadi sangat mungkin membuat dalam tulisan bahasa Inggris, bahasa Korea atau bahasa daerah, tapi buatlah di artinya di dalam kurung. Dan dicampur-campur bahasa Indonesia, dicampur bahasa Korea, dicampur bahasa Inggris, silakan saja, sepanjang intinya yang saya katakan tadi adalah tulisan Anda menarik, runtut, bercerita, enak dibaca, sepanjang itu gitu loh. Nggak ada yang masalah dengan itu. Oke, kalau gitu kita ke pertanyaan berikutnya Pak Vetra. Ini dari Kamson Siagian dari Medan. Kalau dilihat dari rentang usia menurut Bapak, usia berapa sekarang yang stay membaca media online? Dan bagaimana kita menilai selera mereka untuk kita berpendapat menarik dan tidak menarik untuk kita sajikan bagi mereka? Ya, terima kasih. Saya ingin mengatakan bahwa saat ini ada beberapa
segmen ya, segmen pembaca ya. Segmen pembaca mulai dari katakanlah paling awalnya itu dari umur segmen pembaca di media ya, di media online ataupun di media sosial, itu dimulai dari umur sekitar 12 tahun lah. Segmen pembaca itu sampai di umur 19, lalu kemudian itu sampai ke umur 25 ke 29, itu masih satu segmen lah bisa disebut. Itu yang disebut dengan anak-anak milenial. Nah, segmen mereka ini ada di media sosial, terutama berada di Instagram dan di TikTok. Segmen mereka ini berada di sana. Lalu di atas itu, mulai dari umur 30-an sampai seumur 45, itu segmen pembaca yang berada di media sosial juga, sebagian ya masih mengikut Instagram, sebagian masih bermain di Twitter, dan lebih banyak bermain di Facebook. Itu segmen pembaca di media sosial. Nah, lalu di media online, hampir semua media online, di semua segmen pembaca itu menyiasati tulisan-tulisannya, berita-beritanya itu dengan menyasar segmen-segmen tertentu. Contoh misalnya, hampir semua media online saat ini tetap menulis tentang artis-artis Korea. Gitu. Mereka menulis tentang artis Korea. Artinya mereka membidik segmen pembaca yang berada di kisaran yang saya sebut tadi, mulai dari umur 12 tahun sampai 29 tahun misalnya, seperti itu. Itu ada membuat tulisan-tulisan tentang artis Korea, tentang artis Indonesia, artis dunia, tentang lagu-lagu, film, semuanya ada di sana. Tentang teknologi, bagaimana misalnya aplikasi yang baru, tentang handphone, keluaran handphone yang baru, mereka ada di sana, seperti itu. Nah, media-media online juga masih tetap menyasar, jadi semua media online, semua menyasar seluruh usia sebenarnya. Hanya segmen pembaca itu mereka bidik melalui kriteria-kriteria di segmen mana mereka bidik, itulah tulisannya mereka sasar. Contoh misalnya untuk usia di atas 30 sampai 45 tahun, mereka masuk ke politik udah. Mereka menulis tentang politik-politik, mereka tulis tentang ekonomi yang berat-berat, karena di sanalah segmennya berada. Nah, kalau dengan pertanyaan tadi, segmen mana kita berada? Ya tergantung Anda mau menulis segmen mana dulu, Anda mau membidik mana. Keinginan Anda, tulisan Anda ingin dibaca oleh usia berapa? Jadi harus tahu, cara menulis ke usia 30 sampai 45 tahun dan selebihnya itu akan berbeda dengan cara menulis di usia 12 sampai 19 atau 29 tahun. Seperti yang saya katakan tadi, kalau di segmen 12 sampai 19 atau 29 tahun sampai 29 tahun, Anda bisa memasukkan bahasa-bahasa Korea, Anda memasukkan bahasa-bahasa gaul, tapi kan nggak mungkin Anda masukkan itu di usia segmen 30 sampai 45 atau bahkan sampai 60 tahun. Tergantung. Anda mau menulis, mau membidik atau menyasar segmen mana dulu pembacanya. Kalau Anda mau menyasar orang tua, ya buatlah yang lebih serius. Jangan bercanda-canda di dalam gitu loh. Nggak suka orang tua bercanda. Ah, ini apa sih? Gitu. Tulisan apa sih ini? Bercanda-bercanda gitu, orang tua kan nggak suka. Tapi kalau mau bercanda, mainlah di segmen milenial seperti tadi. Jadi ini sangat tergantung di segmen Anda, di segmen mana Anda mau menulis. Tulisan Anda mau tulisan tentang apa dulu gitu. Jadi seperti itu ya. Silakan. Oke, Pak Petra, ini dari tadi teman-teman peserta minta supaya materinya di-share, Pak. Kalau bisa di-share di kolom chat ya, Pak Petra. Lalu ini juga ada yang bertanya, bertanya lagi, Pak. Bagaimana kami bisa berperan di Tagar dan produktif di Tagar? Ya, terima kasih. Kalau untuk berperan di Tagar, saya ingin sampaikan bahwa saya karena masalah pandemi COVID ini, ya,
tidak hanya Tagar sebenarnya, hampir semua media masih tiarap, masih coba bertahan ya. Sekelas media papan atas seperti Kompas pun saat ini lagi tiarap-tiarapnya juga semua. Saya bisa pastikan bahwa menunggu pandemi ini maksimal sampai bulan 12, kita belum menerima pembukaan wartawan atau jurnalis baru, tapi mudah-mudahan di tahun depan ketika ini mulai bisa stabil lagi, ya tapi saya nggak bisa pastikan kapan itu mulai, tapi yang bisa saya sampaikan bahwa sebenarnya memang Tagar sendiri masih kekurangan orang. Saya harus bilang Tagar masih kekurangan orang untuk terutama di bagian redaksi jurnalis sama redaktur. Hanya persoalannya karena pandemi ini semua masih tiarap, sampai akhir tahun ini itu belum dimungkinkan. Tahun depan masih menunggu situasi, tapi berharap badai ini cepat berlalu sehingga kami bisa membuka lowongan kepada kawan-kawan. Yang kedua, mungkin nanti kami akan mencoba memberikan ruang kepada netizen jurnalisme, ya. Artinya siapa saja bisa menulis di Tagar tanpa harus menjadi wartawan di Tagar. Nanti kami akan umumkan suatu saat di mana Anda bisa menulis di Tagar tanpa harus menjadi wartawan di Tagar. Tetaplah setia dengan berita-berita atau informasi dari Tagar. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Petra sudah menjawab semua pertanyaan. Mungkin kita sudahi saja ya. Ini dari tadi tidak ada pertanyaan baru yang masuk. Ditunggu presentasinya Pak di kolom chat ya Pak ya. Dan untuk teman-teman, terima kasih sudah hadir di kelas virtual Tagar Institute yang perdana hari ini. Minggu depan akan ada, bukan minggu depan, kelas berikutnya adalah Senin tanggal 16 November. 16 November 2020, temanya teknik menulis feature. Oke, sekarang sudah selesai presentasi Pak Petra, selesai sesi tanya jawab. Kita foto bersama ya. Ayo semuanya standby di depan gadgetnya, di depan laptop, di depan handphone, supaya di foto sama IT-nya Tagar. Sambil menunggu teman-teman yang lain, ini nanti sertifikat elektrik dari kelas Tagar Institute hari ini akan dikirimkan lewat email selambat-lambatnya 1-2 minggu ke depan ya. Jangan sampai tertinggal untuk kelas Tagar Institute berikutnya, hari Senin tanggal 16 November 2020, dengan tema teknik menulis feature. Baik, demikian kelas virtual Tagar Institute hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir di kelas perdana. Nantikan kelas berikutnya, hari Senin 16 November 2020 dengan tema teknik menulis feature. Saya Cory Olivia, undur diri. Terima kasih telah mengikuti kelas Tagar Institute. Tagar Institute merupakan sayap media Tagar yang didedikasikan untuk perkembangan jurnalisme Indonesia. Dengan tagline Tagar Institute untuk Jurnalisme dan Riset, Tagar Institute memfokuskan bergerak dalam bidang pendidikan jurnalisme serta riset. Program-program Tagar Institute meliputi antara lain pelatihan menulis berita, menulis opini, investigative reporting, infografis, konten-konten kreatif, serta riset yang meliputi riset politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan di semua bidang yang sesuai dan mengikuti perkembangan media, termasuk media sosial. Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan secara online dan offline. Tagar Institute terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak yang memiliki visi sama untuk Indonesia. Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset.